Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Adapun penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini, yang pertama, poin yang keenam, persembahan ibadah live streaming masuk pada hari Minggu 24 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 sebesar Rp797.000. Poin yang ke-13, pelayanan usia indah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 pukul 9.30 sampai selesai. Pelayan Penatua Dina Rundu Parakpak. Diharapkan kepada semua lansia untuk hadir. Poin yang ke-14, persiapan pelayanan kebaktian rumah tangga. Silakan baca di warta jemaat. Poin yang ke-16, berita persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 pada pukul 17 WITA. Tuan Rumah Kelompok Pelayanan 3, Pelayan Pendeta Tabita Manggawa STH, Liturgis Penatua Daniel M. Talantan. Poin yang ke-17, berita Jemaat Rantepao. Poin yang ke-18, berita PPGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan ibadah di Jemaat Buntu Minanga Klasis Parandangan pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan 8 Mei 2022. Mohon dukungan warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-19, ibadah syukur keluarga Yakob Tulak Madoi atau Ibu Diaken Deborah Peseru di kelompok pelayanan 3 akan dilaksanakan pada hari ini 1 Mei 2022 pada pukul 12. Pelayan Pendeta Tabita Manggawa, liturgis Saudari Lian M. Betoni, dan diharapkan kehadiran warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-20, pelayanan peneguhan sidi akan dilaksanakan kepada anak kekasih Atalia Manuela Kadang pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 dalam kebaktian jam 9 pagi. Poin yang ke-21, pelayanan pemberkatan nikah akan dilaksanakan kepada warga Jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 1 dan kelompok pelayanan 6. Yang pertama, Saudari Prayolga Toban Palilu dengan Saudara Sandi Trisakti Paiding akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022 jam 9. Tempat pemberkatan di Gedung Gereja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao, dan resepsi akan dilaksanakan di Misliana Hotel. Kepada Bapak Ibu disilakan untuk hadir menghadiri undangan. Yang kedua, Saudari Liberni Tandisalla dengan Saudara Glansius Maris akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022 jam 9 pagi di Gedung Gereja Katolik Santa Teresia Rantepao, dan resepsi akan dilaksanakan di Toraja Prince Hotel, Jalan Talung Lipu Matallo, Kabupaten Toraja Utara. Dan ibadah persiapan pernikahan akan dilaksanakan di kelompok pelayanan 6 pada hari Senin tanggal 2 Mei pukul 17 WITA. Kemudian tambahan warta jemaat, adapun di khusus yang akan dijalankan pada hari ini, permohonan bantuan dana dalam rangka pengurapan proponem kepada yang terhormat Ketua PPK Klasis Rantepao di tempat dengan hormat. Salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan rapat yang telah diadakan di Jemaat Rante Sang Papa pada tanggal 17 April 2022 untuk pengurapan proponem Gabriel yang akan direncanakan pada tanggal 6 Mei 2022. Dengan demikian, kami selaku jemaat yang akan menyelenggarakan pengurapan proponem akan melaksanakan permohonan dana kepada Jemaat Rantepao dan lampiran ada tertera di belakang.
dan akan dilaksanakan pundi 4 pada hari ini. Tambahan warta yang berikut, ibadah PWGT yang akan dilaksanakan di kelompok pelayanan 6 di rumah keluarga Ibu Sukallo pada hari Rabu tanggal 5 2022, pelayan Penatua Lukas Tibe, liturgis Ibu Lobo. Poin yang terakhir, berita jemaat Rantepao disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa Saudara Paul Cakra MTH yang selama ini sebagai tenaga magang di Rantepao akan mengakhiri masa tugasnya jemaat Rantepao mulai tanggal 2 Mei 2022 untuk mengikuti pembekalan calon proponem Gereja Toraja tahun 2022. Atas dukungan segenap warga jemaat Rantepao dalam menjalani pelayanannya di tengah-tengah jemaat sebagai tenaga magang diucapkan terima kasih. Dan saat ini Saudara Paul Cakra akan memberi ungkapan terima kasih kepada warga jemaat. Kepada Paul Cakra disilakan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam persekutuan di hari ini. Bersama-sama akan menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Majelis Gereja yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan saya berdiri di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang oleh karena kasih-Nya lah sehingga saya boleh dimampukan Tuhan untuk menikmati kehidupan hari ini. Secara khusus bahwa boleh dikuatkan Tuhan, juga boleh dimampukan Tuhan dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan selama menjadi tenaga magang di Jemaat Rantepao di tempat ini. Terhitung sejak Agustus 2019, saya bergabung di Jemaat Rantepao sebagai tenaga magang untuk memulai pelayanan belajar, kemudian bagaimana melayani jemaat Tuhan. Kalau secara keaktifan dari 2014 akhir sekitaran Desember, saya sudah aktif di jemaat ini sebagai anggota PPGT dan juga guru sekolah minggu. Tapi terhitung sebagai tenaga magang sejak Agustus 2019 sampai sekarang itu sudah 2 tahun, sekitar 2 tahun 4 bulan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa karena kasih-Nya lah sehingga saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh lulus seleksi calon proponen yang diadakan Gereja Toraja kemarin di bulan 12, bulan 1 dan bulan 2, dan boleh dinyatakan lulus seleksi. Itu saya syukuri karena memang pergumulan panjang bagi saya pribadi dalam kemudian mempersiapkan diri dan kemudian memantapkan diri untuk mengikuti tes, dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa saya, Tuhan menjawab doa keluarga dan doa jemaat sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk lulus tes proponen dan mempersiapkan diri sebagai proponen, kemudian dalam pelayanan yang lebih luas sebagai pendeta. Seperti yang disampaikan oleh Majelis Gereja dan sesuai dengan surat yang saya masukkan ke Majelis Gereja bahwa terhitung sejak hari ini saya mohon izin pamit dari tengah-tengah jemaat Tuhan menyelesaikan tugas sebagai tenaga magang di tempat ini. Karena sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh institut, besok akan masuk ke institut untuk mengikuti pembekalan di sana. Dan melalui kesempatan ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mohon diberikan izin untuk mengakhiri tugas sebagai tenaga magang di tempat ini. Kayaknya kalau dikatakan pergi bukan juga, karena kita tidak tahu ke depan bagaimana pelayanan. Dan melalui kesempatan saat ini saya mau berterima kasih kepada kita sekalian, jemaat Tuhan, segenap jemaat Tuhan yang telah mendukung saya selama pelayanan di tengah-tengah jemaat ini selama 2 tahun 4 bulan, boleh mendukung saya, mendoakan saya, membimbing saya dalam pelayanan, mengarahkan saya secara khusus, mengarahkan saya
untuk kemudian mengupgrade diri saya, memperlengkapi diri saya untuk menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Juga kepada majelis gereja, ada banyak hal yang saya pelajari dari majelis gereja, secara khusus kedua mentor kami di sini, Pendeta Tabita dan Pendeta David. Sungguh luar biasa hal yang diberikan bagi kami untuk memproses diri di tempat ini. Ada banyak hal yang kami pelajari dan saya secara pribadi mengakui bahwa dan tidak bisa melupakan bahwa di tempat inilah saya terbentuk, di tempat inilah saya dibina, dibimbing dan diarahkan untuk kemudian melihat dunia pelayanan yang sesungguhnya. Ya, banyak orang yang mengatakan kepada kami, kenapa memilih jemaat Rantepau? Jemaat Rantepau itu banyak orang-orang galak di dalam. Jemaat Rantepau itu seram-seram orang, katanya ya. Lah mapanding pinabang arki kejoki jemaat Rantepau. Saya mengatakan bahwa itulah tantangan pelayanan. Dan bagi saya tidak ada kata menyesal bagi saya karena itu telah memproses saya sampai saat ini. Memproses saya, memang proses belajar itu bukan hanya saya laksanakan selama magang, tetapi proses pembelajaran itu adalah proses pembelajaran seumur hidup. Tetapi saya bersyukur boleh ditempah di sini, saya bersyukur boleh dikuatkan di sini, dan dibimbing di tempat ini. Ada banyak hal, sekali lagi ada banyak hal yang saya pelajari di tempat ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, pengurus OIG juga terima kasih boleh memberikan kesempatan saya untuk melayani di PPGT sebagai pengurus PPGT, sebagai pengurus sekolah minggu. Terima kasih untuk kesempatan yang dinyatakan bagi saya. Dan saya menyadari bahwa selama pelayanan ini 2 tahun 4 bulan sampai hari ini, saya menyadari bahwa ada banyak sekali kekurangan. Ya, itu saya sadari kekurangan saya, baik dalam tutur kata saya maupun dalam komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Ketika berjumpa mungkin ada yang tidak disapa dan sebagainya, itulah keterbatasan saya dan mohon dimaafkan. Saya mohon dimaafkan untuk itu. Mungkin ada banyak di antara Bapak Ibu yang tidak sempat kami kunjungi, ada beberapa yang sempat dikunjungi dan banyak yang tidak sempat dikunjungi. Mohon maaf untuk segala keterbatasan saya dalam pelayanan. Mohon doanya, mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung saya dalam doa sehingga saya boleh terus dikuatkan Tuhan dan disehatkan Tuhan dalam menjalani proses ke depan. Harapan kita bersama bahwa kita terus dikuatkan Tuhan, dimampukan dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan dalam kehidupan kita masing-masing, di tempat kerja kita dan dimanapun itu. Saya berdoa sekiranya jemaat Tuhan di tempat ini boleh terus dikuatkan Tuhan, diberkati Tuhan, menjalani kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan secara khusus dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi yang masih belum berakhir sampai saat ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk setiap hal yang boleh dinyatakan. Dukungannya bagi saya selama ini sangat berharga bagi saya dan tidak pernah akan saya lupakan, karena itu telah membentuk saya, membentuk secara karakter dan banyak hal yang boleh terbentuk dalam diri saya ketika melayani di jemaat Tuhan di tempat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita sekalian. Ya, kesempatan ini ya setelah adik kekasih kita Paul Cakra yang selama ini telah menjadi tenaga magang di jemaat Tuhan, ya kami mau menyampaikan juga ungkapan terima kasih ya atas nama pimpinan dan segenap majelis gereja, segenap warga jemaat, pengurus OIG dan kita semua ya tentu menyampaikan rasa terima kasih ya kepada saudara Paul Cakra yang telah melaksanakan satu bagian pelayanan sebagai seorang tenaga magang di Jemaat Rantepau. Ya betul tadi yang sampaikan bahwa pelayanan yang sesungguhnya itu baru kita rasakan, kita alami ketika kita berada di tengah-tengah jemaat. Ya, selama menempuh pendidikan di kampus, ya banyak hal yang didapatkan, banyak teori yang didapatkan, tetapi ya yang sesungguhnya kita bisa ditempa dan dibentuk itu adalah di tengah-tengah jemaat.
Ya, dan ya Saudara Paul Cakra bersyukur di tengah-tengah jemaat Rantepao ya telah melaksanakan satu bagian pelayanan, telah dibentuk dan telah belajar banyak hal ya, bahwa ternyata seperti inilah pelayanan yang sesungguhnya di tengah-tengah jemaat, dengan berhadapan berbagai karakter yang ada ya, baik dari masjid gereja, segenap anggota jemaat ya, juga belajar banyak tentang seperti apa dan bagaimana manajemen dalam jemaat, dan masih banyak hal yang lain ya, sehingga mengapa dari Badan Pekerja Sinode yang mengharapkan semua yang tamatan teologi itu diharapkan mereka bisa magang dulu baru mendaftar sebagai ya tenaga proponen ya, karena sekali lagi bahwa di tengah-tengah jemaat bisa belajar banyak hal. Dan sekali lagi ya terima kasih kepada Saudara Paul Cakra ya, banyak hal yang telah dilakukan ya, pelayanan bagi jemaat dan juga untuk semua kelompok kategorial. Jadi sekali lagi atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih, dan kami juga tentu ya mohon maaf selama mendampingi ya kami selaku mentor ya, tentu ya mereka di bawah tanggung jawab kami soal pelayanan ya, juga tentu banyak kekurangan dari kami ya selama mendampingi adik-adik kita magang. Ada 3 tenaga magang di Jemaat Rantepao, dan tahun ini ya untuk sementara baru 2 yang sempat lulus ya, masih 1 masih tertunda ya, mudah-mudahan tahun depan bisa juga lulus ya. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan mewakili seluruh masjid gereja, warga jemaat baik yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah ya, menyampaikan terima kasih. Semoga selama di institut ya kurang lebih 5 bulan ya untuk mempersiapkan diri akan nantinya masuk di tengah-tengah jemaat. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Ya, mungkin ada dari OIG akan menyampaikan tanda terima kasih yang diwakili oleh ya Saudara Reksi. Ya mungkin juga sudah ada dari kelompok dari jemaat yang sudah ya, karena kontribusi yang akan digunakan nantinya itu tentu menjadi tanggung jawab jemaat ya, dan ada sudah menyampaikan tanda terima kasih ya dari kelompok, dan juga mungkin ada dari OIG. Ya silakan ya, Saudara Reksi ya mewakili OIG. Ya, selamat sukses selalu Saudara Paul Cakra, Tuhan memberkati. Selamat beribadah bagi kita sekalian. Demikian penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dan selamat hari Minggu. Dengan syukur dan puji-pujian kita mengagungkan nama Tuhan, sebab besar kuasa dan kasih-Nya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya sungguh nyata dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kematian dan kebangkitan-Nya kita sudah diselamatkan. Karena itu mari kita terus memuji Dia. Segala kemuliaan bagimu penebus. Saya jemput Ibu Bapak untuk bangkit berdiri, dan kita menyanyikan segala kemuliaan bagimu penebus.
Saudara dikasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Saudara, ada ruang disediakan untuk kita bersama menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa dan mohon anugerah Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Namun dalam kehidupan kami seringkali kami tidak menghargai anugerah keselamatan yang Engkau sudah nyatakan bagi kami. Kami terlena dengan kesibukan dan rutinitas kami, bahkan sering berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena itu kami datang memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni dan kasihani kami, ya Allah. Menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 5 sampai 8. Dengarlah petunjuk hidup baru. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan membaca Mazmur 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Mazmur 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 secara berbalasan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. sebab sesaat saja ia murka, Hidup ia murka hati. sepanjang malam ada tangisan, Sepanjang pagi terdengar sorak-sorai. dalam kesenanganku aku berkata, Aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau membunyikan megahmu, aku terkejut.
Kepadamu ya Tuhan aku berseru. Dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur Dapatkah debu bersyukur kepadamu? dan mempersiapkan kesetiaan-Mu, Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Dan kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saudara, kita siapkan diri untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. 3 bagian Alkitab akan kita baca. Bacaan pertama Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kedua Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Dan pembacaan Injil hari ini Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu terus menopang, menjaga, melindungi kami dalam perjalanan hidup kami hingga hari ini. Terima kasih Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus, menyembah Engkau, bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebagai anak-anak-Mu kami semua merindukan firman-Mu, untuk menjadi pedoman, menjadi pegangan, menjadi dasar bagi kehidupan kami. Tanpa firman-Mu kehidupan kami tidak akan berarti apa-apa, tidak akan berguna. Untuk itu terangilah kami ya Allah Roh Kudus. Berilah hati yang paham, berilah hikmat kepada kami untuk mengerti makna firman-Mu hari ini. Dan sanggupkan kami untuk menjadi pendengar-pendengar dan pelaku-pelaku firman. Terutama menolong hamba-Mu untuk menjelaskannya dengan baik menurut maksud dan kehendak Tuhan saja. Seperti apa yang mau dikatakan oleh firman-Mu. Sehingga firman-Mu sungguh berbicara kepada kami, mengubah kami. Sanggupkan hamba-Mu, berikan hikmat kepada hamba-Mu.
Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, telah sedia mendengarkan Engkau, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Amin, firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terdapat dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar suara makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin, firman Tuhan. Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan. Ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Maka tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sampai di situ pembacaan kita. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan kalau menghayati dan memeliharanya. Kures sumanga puang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di
gedung gereja ini maupun saudara-saudara yang ada di tempat-tempat yang lain, di rumah atau di tempat-tempat yang lain mengikuti ibadah ini. Kita akan merenungkan pembacaan kita hari ini bertitik tolak dari bacaan utama Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Tema perenungan kita hari ini, kemuliaan anak domba. Kemuliaan anak domba. Saudara, Wahyu 5 ayat 11 sampai 14 berisi nyanyian puji-pujian makhluk surgawi, yaitu malaikat-malaikat. Dikatakan jumlahnya berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Nah, ini bisa kita bayangkan bagaimana ya. Bersuara di Padang Efrata saja itu sudah luar biasa menggemanya, apalagi ini berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa-laksa. Wah, bagaimana? Bahkan dikatakan semua makhluk di sorga dan di bumi dan di bawah bumi, yang di dalam laut dan semua yang ada di dalamnya memuji Tuhan. Itu berarti seluruh makhluk di sorga dan di bumi memuji dan memuliakan anak domba. Tak dapat dibayangkan bagaimana riuhnya dan dahsyatnya nyanyian pujian segala makhluk itu. Makhluk surgawi beribu-ribu laksa ditambah seluruh makhluk yang ada di bumi. Nyanyian segala makhluk surgawi dan segala makhluk di bumi itu karena apa? Dan ditujukan kepada siapa? Kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama, karena anak domba yang disembelih itu telah menang. Ini kalau kita membaca ayat-ayat yang sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, ada penglihatan Yohanes yang melihat Allah duduk di atas tahtanya dan memegang sebegulungan kitab bermeterai 7. Ini bermeterai 7 menunjukkan bahwa isi dokumen itu begitu sangat penting, sangat rahasia, dan hanya bisa dibuka oleh orang yang berhak, yang bisa membukanya, atau orang-orang yang memeteraikannya, tidak bisa orang lain. Isi kitab itu begitu penting mengenai rencana Allah bagi ciptaannya. Seorang malaikat gagah berseru, siapa yang dapat membuka ketujuh meterai gulungan tersebut? Ini suara malaikat ini terdengar kepada seluruh makhluk, seluruh jagat di seluruh alam semesta, di sorga dan di bumi. Bagaimana besarnya suara malaikat itu, kedengaran di sorga dan di seluruh bumi. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa membuka kitab itu. Lalu Yohanes menangis. Itu kalau membaca ayat sebelumnya. Dan seorang tua-tua menyapanya. Tua-tua di sini tidak lain adalah malaikat sendiri dalam fungsi dan peran yang diatur oleh Allah untuk dia. Jangan engkau menangis karena singa dari Yehuda dan tunas dari Daud telah menang. Telah menang. Ayat 5. Kemudian di 9 dikatakan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih. Engkau telah disembelih, engkau telah berkorban. Anak domba itu telah disembelih. 2 kali dipakai kata sembelih, ayat 9 dan ayat 11, ayat 12. Anak domba itu telah disembelih berarti ia telah berkorban dan menang. Dialah Yesus yang telah mati dan bangkit.
Karena kemenangannya, maka seluruh makhluk menyembahnya dan memuliakannya. Jangkauan atau dampak dari karya pengorbanannya adalah untuk seluruh makhluk. Makanya seluruh makhluk menyanyi memuji Dia, memuliakannya. Ia telah menang, dan oleh kemenangannya segala kuasa di sorga dan di bumi diserahkan kepadanya. Itu proklamasi Yesus ketika Dia bangkit dari antara orang mati. Pertama yang Dia katakan, Matius 28:18, kepada Aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lalu kemudian dikatakan dalam Wahyu pasal 1:18, Yesus mengatakan begini, segala kunci maut dan kerajaan maut ada di tanganku. Kunci maut dan kerajaan maut berarti tidak ada yang di luar, semua ada dalam kekuasaan Yesus. Ia menjadi penguasa yang satu-satunya di sorga dan di bumi. Maut ada di dalam kekuasaannya, ditaklukkan dengan kemenangannya, dengan kebangkitannya. Dan apa artinya ini bagi umat Tuhan pada abad-abad pertama, mereka yang hidup dalam penderitaan oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka dalam siksaan, penderitaan oleh karena pemerintah Kaisar Romawi, bahkan oleh masyarakat sekitar. Kemenangan atau kebangkitan anak domba adalah penguatan dan penghiburan bagi umat Tuhan yang sedang menderita. Melalui penglihatannya itu, Yohanes meyakinkan umat Tuhan bahwa kuasa Allah pada akhirnya menang. Rencana Allah tidak pernah gagal. Memang ada kuasa yang melawannya, tapi kuasa itu gagal. Kuasa Allah menang. Dan kemenangan anak domba itu adalah kabar sukacita untuk kita juga. Bahwa tidak ada kuasa di luar kuasa Kristus. Semua berada di dalam kuasanya. Yang berarti bahwa tidak ada lagi yang bisa kita takuti, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dalam kaitan kehidupan beriman kita, Kristus menang. Kita sudah menjadi milik kepunyaannya dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Dia. Itu kesaksian Paulus dalam Roma pasal 8. Iman kepada Kristus yang bangkit, yang membuat kita mesti terus bersuka cita menjalani hidup ini dan mengikutnya setia pada jalan iman. Kemudian yang kedua, hanya Dia yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Nyanyian segala makhluk surgawi yang beribu-ribu laksa itu dan segala makhluk di bumi mengatakan begini, anak domba itu telah disembelih dan telah menang, maka Ia layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat yang ke-12 dan diulangi ayat 13. Bagi yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Apa yang mau dikatakan dengan ini semua? Yaitu bahwa hanya Dia yang dapat dipuji, disembah dan dipermuliakan oleh segala makhluk di sorga dan di bumi. Ini berarti tujuan, arah, dan fokus segala makhluk adalah Dia yang telah menang. Dialah segalanya bagi segala makhluk. Ya, terutama bagi kita sebagai orang yang percaya, Dialah segalanya. Dia segalanya bagi diriku,
Dia segalanya bagi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkannya. Ayat 9 dan 10 mengatakan begini. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Membeli dengan darah, engkau telah membeli mereka bagi Allah. Selanjutnya dikatakan membuat mereka menjadi kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Umat yang menjadikan Allah sebagai rajanya dan mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Allah menjadi rajanya yang menentukan hidupnya, dan sebagai imam tugasnya adalah mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Hidupnya diatur dan dikendalikan oleh Allah, dan hidupnya dipersembahkan kepada Allah. Artinya Allah atau Kristus menjadi fokusnya, bukan lagi dirinya. Berubah arah, berubah tujuan, berubah fokus dari diri sendiri, berubah fokus kepada Kristus, kepada anak domba yang telah menang. Tapi pertanyaan untuk kita saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan evaluatif untuk bagi kita. Siapa yang kita sembah dalam kehidupan ini? Siapa yang kita puji? Siapa yang kita muliakan? Minda tu tapenombai, tapudi siapa pakalabi lanti katonnya teh. Pertanyaan ini begitu penting untuk ditanyakan pada diri kita sebagai alat memeriksa diri. Takutannya kaleta mindar tu penombai, mindar tu pudi, mindar tu pakalabi. Coba kita tanya diri kita masing-masing. Jangan sampai terjadi bahwa kita yang menyebut diri beriman kepadanya, justru kita sibuk memuji diri kita sendiri, menyembah diri kita atau orang yang lain-lain, memuliakan diri kita atau hal-hal yang lain dalam kehidupan ini. Atau di tengah-tengah kesibukan peribadahan kita, kesibukan pelayanan kita, kita sesungguhnya sedang menyembah diri sendiri, memuji diri sendiri, mempermuliakan diri sendiri. Tahapan tangkutan itu kaleta. Artinya semua yang kita lakukan terfokus pada diri kita sendiri, belum fokus pada Allah, pada Kristus. Karena itu penting kita memeriksa diri kita agar kita terus terpelihara pada fokus yang benar pada Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, kita pelajari saudara-saudara. Bagaimana kita menunjukkan kehidupan yang berfokus pada Kristus, yang memuliakan Kristus? Bagaimana caranya? Yesus yang bangkit berbicara secara khusus kepada Petrus. Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Begitu pentingnya mengasihi sehingga Yesus bertanya kepadanya 3 kali. Mupaka borotongan nak raka, apakah kau sungguh mengasihi saya? Kadang-kadangnya bertingkat. Dari pelan kemudian lebih ini, kemudian sangat serius. Dan Petrus pun mengikuti irama itu. Engkau tahu Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Hatinya luluh sampai dia berkata, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Ini penting. Kalau kita mengasihi seorang, maka kita akan, apa yang kita akan lakukan? Tentu kita akan berusaha menyenangkannya. Mak pakai atau kan aku pakaboro, tidak berusaha menyenangkannya. Omong kosong itu ya.
Kita berusaha menyenangkannya, kita bersedia melakukan apa yang diinginkannya atau yang dikehendakinya. Mengasihi yang sungguh membuat kita rela berkorban dan memberikan segalanya untuk yang kita kasihi. Petrus yang mengasihi Yesus akan memberikan hidupnya dan segalanya. Dan itu yang terjadi, yang dilakukan. Memuliakan Dia dengan jalan hidup mengasihi Kristus. Dari Rasul Paulus kita belajar bahwa kehidupan yang memuliakan Kristus adalah kehidupan yang mengalami perubahan. Ya, memang kita harus terus berubah. Perubahan yang demikian bisa terjadi bila Kristus dan Roh-Nya menguasai kita. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau Roh-Nya kita beri tempat dan menguasai kehidupan kita. Seorang penjahat diubah menjadi seorang rasul. Perubahan drastis, perubahan yang sangat radikal. Memberi diri dan hidupnya seutuhnya untuk Kristus. Ini hanya mungkin jika kita membiarkan Kristus dan Roh-Nya menguasai kita. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan diri. Kita hanya akan menjadi orang yang sombong, yang angkuh, yang fokus pada diri sendiri. Hidup yang memuliakan Allah, memuliakan Kristus, Sang Anak Domba adalah hidup yang dituntun, dibimbing, diarahkan oleh kuasa Roh Kudus. Yang mau tata paral tonton masambayang, tabungka katan o penama salo tunduinai. Angku tu situ lampak puriamni. Ya Roh Kudus, tolonglah aku, tuntunlah aku agar aku hidup memuliakan Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan mau. Mari saudara-saudara kita masuk dalam saat teduh. Renungkanlah bahwa Kristus telah disembelih, telah berkorban dan telah menang untuk menjadikan kita milik kepunyaannya. Adakah hidup kita terus bersukacita dan kuat menghadapi pergumulan dan bahkan penderitaan karena kemenangannya? Adakah hidup kita terus berfokus padanya, menyembah, memuji dan memuliakannya? Adakah kita terus berubah dan terus membuka diri untuk hidup dikuasai oleh kuasanya? Kita naikkan doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dalam kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan vokal grup PPGP Jemaat Rantepao untuk memuji Tuhan.
Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Kami dari Jemaat Rantai Pau Voice, namanya Vokal Group Jemaat Rantai Pau. Kami selaku tim mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Bapak Pendeta, Badan Pekerja Majelis, dan seluruh Jemaat Rantai Pau. Sehingga kami kemarin bisa ikut serta dalam event Lomba Vokal Group PMTI. Sekali lagi terima kasih banyak, itu semua berkat dukungan dari kita semua. Dan kami juga mohon maaf apabila hasil yang kami capai tidak sesuai dengan harapan kita semua. Untuk itu, kali ini kami akan menampilkan persembahan kami pada saat lomba. Kiranya pujian kami mampu menjadi berkat untuk kita semua, dan pujian kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
kasih PPGT yang sudah mempersembahkan pujian untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saudara jemaat, silakan berdiri, kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Kita menyatu dalam pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun firman Tuhan selalu mengingatkan kita dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 2. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Di samping puji diedarkan, kita akan iringi dengan melakukan PKJ 27 ayat 1, 2, 3, dan 5. Pencipta cakrawala, segala serapi terudi pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya. Pujilah Tuhan dari surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita ulangi ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi
Kita siapkan diri kita untuk menghadap Tuhan dalam doa syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali tunduk diri di hadapan hadirat-Mu, mempersembahkan pujian dan ucapan syukur untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama mengalami dan menikmati persekutuan sebagai saudara-saudara seiman, sebagai keluarga Allah. Terima kasih kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus menopang kami, menguatkan kami, menjalani kehidupan yang terus-menerus dituntun, dipeliharakan, dan dibaharui oleh Roh Kudus, agar hidup kami hanya memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus, hanya menyembah Kristus, memuji Kristus. Fokus kami adalah Kristus. Kiranya firman-Mu ini terus menjiwai kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, dalam pekerjaan kami, dalam usaha dan perjuangan kami, juga bagi anak-anak kami yang sedang berjuang membangun masa depan mereka melalui dunia pendidikan, atau yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Mewarnai pelayanan para hamba-Mu majelis gereja di tengah-tengah jemaat-Mu di jemaat ini. Mewarnai pelayanan organisasi intragerejawi dan pelayanan kami seluruhnya sebagai umat-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami, itu warga jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Ada 17 orang yang tercatat di warta jemaat. Kami berdoa untuk mereka semua. Tuhan, Engkau berkati mereka, anugerahi mereka kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mohon Tuhan, Engkau terus menopang mereka di tengah menurunnya fisik mereka. Kiranya iman mereka terus berkobar karena meyakini bahwa Engkau sedang berjalan bersama dengan mereka. Kami bersyukur dengan 63 orang saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, dan kiranya Engkau berkenan hadir lagi menyertai dalam perjalanan kehidupan mereka selanjutnya, dalam mengisi hari-hari anugerah-Mu, sehingga mereka dimungkinkan lagi untuk merayakan ulang tahun di masa yang akan datang. Kami berdoa bersama Tuhan, berdoa untuk pemberkatan perkawinan dua pasang dari saudara-saudara kami yang akan diberkati nikahnya sebagaimana diwartakan tadi. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mempersiapkan mereka, mempersiapkan diri mereka untuk mempersembahkan kehidupan pernikahan mereka kepada Tuhan dan menjalani kehidupan rumah tangga mereka seperti apa yang Tuhan mau. Kristus menjadi fokus bersama di tengah kehidupan rumah tangga. Kami berdoa bersama
untuk peneguhan sini anak kekasih Atalia yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei yang akan datang. Tuhan Engkau berkati agar saudara kami ini sungguh-sungguh datang kepadamu mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain, dan berkomitmen hanya untuk mengikuti Engkau. Kami berdoa bersama untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia tercinta, untuk TNI dan Polri yang Kau beri tugas untuk menjaga bangsa dan negara ini. Berkatilah mereka Tuhan, agar bangsa ini semakin hari semakin mengalami damai sejahtera. Bapa di sorga, kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami mohon Engkau peliharakan kami, Engkau berkati kami, memberi kami kekuatan kesehatan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat dipersilakan berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 163, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah, hiduplah dalam firman Tuhan dengan senantiasa menyatakan kasih-Nya, sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita disebut sahabatnya jika kita berbuat yang diperintahkannya kepada kita. Untuk itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan
sebuah nyanyian syukur. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Bersyukurlah di dalam doa. Demikianlah ibadah kita pada siang ini. Atas ketenangannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berjalan dengan juru